Pada video bagian yang kedua ini, saya akan menjelaskan materi kesetimbangan ion dalam larutan garam, yaitu meramalkan terbentuknya endapan dan pengaruh pH terhadap kelarutan garam dan basa yang sukar larut. Jika larutan AgNO3 direaksikan dengan larutan NaCl, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, larutan tetap jernih atau bening. Kedua, larutan menjadi keruh. Yang ketiga, timbul endapan berwarna putih. Untuk melihat kemungkinan ini, perhatikan percobaan dalam bentuk animasi berikut ini. Percobaan yang pertama yaitu 10 ml AgNO3 10 pangkat min 5 molar dicampurkan dengan 10 ml NaCl 10 pangkat min 5 molar. Yang terjadi adalah larutan tetap berwarna bening dan tidak terjadi endapan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menghitung molaritas dalam campuran, yaitu molaritas AgNO3 dan molaritas NaCl, di mana volume totalnya adalah 20 ml yaitu 10 ml dari AgNO3 ditambah 10 ml dari NaCl. AgNO3 sama dengan 10 ml kali 10 pangkat min 5 M, hasilnya adalah 10 pangkat min 4 milimol. Jadi jika mililiter dikalikan dengan molar, hasilnya adalah milimol. Kemudian untuk NaCl nya sama, yaitu 10 ml kali 10 pangkat min 5 molar, hasilnya 10 pangkat min 4 milimol. Nah, dari sini kita bisa menentukan konsentrasi dalam campuran. Konsentrasi AgNO3 yaitu 10 pangkat min 4 milimol dibagi dengan volumenya yaitu 20 ml, sehingga hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 mol per liter atau molar. Kemudian molaritas NaCl dalam campuran yaitu 10 pangkat min 4 milimol dibagi dengan 20 ml, hasilnya 5 kali 10 pangkat min 6 molar. Selanjutnya yaitu menentukan besarnya konsentrasi Ag+ dari AgNO3. AgNO3 ini terurai membentuk ion Ag+ dan NO3-. Perbandingannya adalah 1:1, sehingga konsentrasi Ag+ sama dengan konsentrasi AgNO3 yaitu 5 kali 10 pangkat min 6 molar. Demikian juga untuk NaCl. NaCl ini terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-, di mana perbandingan antara NaCl dengan ion Cl- adalah 1:1, sehingga besarnya konsentrasi Cl- sama dengan konsentrasi NaCl, yaitu 5 kali 10 pangkat min 6 molar. Selanjutnya, menuliskan reaksi kesetimbangan dari AgCl, di mana AgCl ini membentuk ion Ag+ dan ion Cl-. Selanjutnya yaitu menghitung hasil kali molaritas ion, disingkat dengan HKMI, di mana hasil kali molaritas ion AgCl adalah yaitu konsentrasi Ag+ pangkat 1 dikalikan konsentrasi Cl- pangkat 1, yaitu karena koefisiennya masing-masing 1, sehingga nilainya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 11. Kemudian kita bandingkan dengan nilai Ksp. Nah, ternyata hasil kali molaritas ion yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 11 ini lebih kecil dibandingkan dengan Ksp-nya yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 10. Karena hasil kali molaritas ion AgCl lebih kecil dari harga Ksp AgCl, maka dapat disimpulkan bahwa larutannya bening, tidak terbentuk endapan, atau disebut sebagai larutan tidak jenuh. Percobaan yang kedua yaitu mereaksikan atau mencampurkan 10 ml AgNO3 10 pangkat min 4 molar dengan 10 ml NaCl 10 pangkat min 5 molar. Di mana yang terjadi adalah larutan
menjadi keruh. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menghitung molaritas dalam campuran, di mana diketahui volume totalnya adalah 20 mili, 10 mili dari AgNO3 dan 10 mili dari NaCl. Selanjutnya adalah menghitung jumlah mol masing-masing. Untuk AgNO3 berarti 10 mili kali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 10 pangkat min 3 milimol. Sedangkan NaCl-nya adalah 10 ml dikalikan 10 pangkat min 5 molar, hasilnya 10 pangkat min 4 milimol. Selanjutnya menghitung konsentrasi dalam campuran. Konsentrasi AgNO3 berarti 10 pangkat min 3 milimol dibagi dengan volume totalnya yaitu 20 mili, hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5 molar. Sedangkan konsentrasi NaCl-nya adalah 10 pangkat min 4 milimol dibagi 20 mili, hasilnya 5 kali 10 pangkat min 6 molar. Selanjutnya yaitu menghitung konsentrasi Ag+ dari AgNO3, di mana AgNO3 ini membentuk ion Ag+ dengan perbandingan 1:1 koefisiennya ya, 1:1, sehingga konsentrasi Ag+ ini sama dengan konsentrasi AgNO3 yaitu 5 kali 10 pangkat min 5 molar. Demikian juga untuk konsentrasi Cl- di mana NaCl terurai membentuk ion Cl- dengan perbandingan 1:1, sehingga nilai konsentrasi Cl- sama dengan konsentrasi NaCl yaitu 5 kali 10 pangkat min 6 molar. Selanjutnya yaitu menentukan hasil kali konsentrasi ion-ion berdasarkan reaksi kesetimbangan dari AgCl, yaitu hasil kali konsentrasi ion Ag+ dan ion Cl-, disingkat dengan HKMI, hasil kali molaritas ion, di mana hasil kali molaritas ion AgCl sama dengan konsentrasi Ag+ dipangkatkan koefisien, kebetulan koefisiennya 1, dikalikan konsentrasi Cl- pangkat koefisien, di sini koefisiennya juga 1, sehingga nilainya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 10. Jika kita bandingkan dengan nilai Ksp AgCl adalah sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa karena hasil kali molaritas ion AgCl sama dengan Ksp AgCl, maka larutannya menjadi keruh, artinya mulai terbentuk endapan atau disebut sebagai larutan tepat jenuh. Percobaan yang ketiga yaitu mencampurkan 10 ml AgNO3 10 pangkat min 3 molar dengan 10 ml NaCl 10 pangkat min 3 molar. Yang terjadi adalah larutannya berwarna keruh dan timbul endapan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menghitung molaritas dalam campuran, di mana diketahui volume totalnya adalah 10 ml dari AgNO3 ditambah dengan 10 ml dari NaCl, sehingga volume totalnya adalah 20 mili. Selanjutnya menghitung mol AgNO3 yaitu 10 mili kalikan molaritasnya yaitu 10 pangkat min 3 m, hasilnya 10 pangkat min 2 milimol. Kemudian NaCl-nya sama yaitu 10 ml kali 10 pangkat min 3 molar, hasilnya 10 pangkat min 2 milimol. Selanjutnya menghitung konsentrasi dalam campuran. Konsentrasi AgNO3 dalam campuran berarti 10 pangkat min 2 milimol dibagi dengan volume total yaitu 20 ml, hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Kemudian konsentrasi NaCl dalam campuran sama yaitu 10 pangkat min 2 milimol dibagi dengan 20 ml, hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Selanjutnya menentukan besarnya konsentrasi Ag+ dari AgNO3, di mana AgNO3 terurai membentuk ion Ag+ dengan perbandingan 1:1, sehingga konsentrasi Ag+ sama dengan konsentrasi AgNO3 yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Kemudian NaCl terurai membentuk ion Na+ dan ion Cl-, di mana perbandingan konsentrasi
ion Cl- dengan NaCl adalah 1:1, sehingga konsentrasi Cl- sama dengan konsentrasi NaCl, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Selanjutnya, dari persamaan reaksi kesetimbangan AgCl, ini kita akan mencari hasil kali molaritas ion-ion AgCl. Dengan persamaan, hasil kali molaritas ion AgCl sama dengan konsentrasi Ag+ dipangkatkan dengan koefisiennya, yaitu 1, dikalikan konsentrasi Cl- dipangkatkan koefisien. Koefisiennya kebetulan di sini 1, sehingga hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 molar kali 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 7. Jika kita bandingkan dengan nilai Ksp AgCl, maka hasil kali molaritas ion AgCl lebih besar dari Ksp AgCl, sehingga dapat disimpulkan bahwa terbentuk endapan atau larutan lewat jenuh. Berikut ini adalah contoh soal meramalkan terbentuknya endapan. Sebanyak 200 ml larutan AgNO3 0,02 m dicampurkan dengan 300 ml larutan Al2SO43 0,05 m. Diketahui Ksp dari Ag2SO4 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 5. Apakah Ag2SO4 yang terbentuk akan mengendap? Langkah yang pertama yaitu menghitung molaritas ion Ag+ dari AgNO3 dalam campuran. AgNO3 sama dengan 200 ml dikalikan 0,02 m, hasilnya adalah 4 milimol. Jadi mol AgNO3 adalah volume AgNO3 dikalikan molar, karena volumenya mililiter maka hasilnya adalah milimol. Volume total adalah volume dari 200 ml AgNO3 ditambah dengan 300 ml dari Al2SO4, sehingga volume totalnya adalah 500 ml. Sehingga konsentrasi AgNO3 dalam campuran adalah 4 milimol dibagi dengan 500 ml, hasilnya 0,008 m atau 8 kali 10 pangkat min 3 molar. AgNO3 akan terurai membentuk ion Ag+ dan NO3-, di mana perbandingan ion Ag+ dengan AgNO3 adalah 1:1, sehingga konsentrasi ion Ag+ sama dengan konsentrasi dari AgNO3, yaitu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 molar. Berikutnya yaitu menghitung molaritas ion SO42- dari Al2SO43 di dalam campuran. Langkah yang pertama yaitu menghitung mol Al2SO43, yaitu 300 ml dikali dengan 0,05 m, hasilnya 15 milimol. Sedangkan volume totalnya adalah 500 ml, sehingga konsentrasi Al2SO43 dalam campuran adalah 15 milimol dibagi 500 ml, hasilnya 0,03 m. Al2SO43 terurai menjadi ion 2Al3+ dan 3SO42-. Jadi di sini besarnya konsentrasi SO42- adalah 3 kali dari konsentrasi Al2SO43, karena perbandingannya adalah 1:3. Sehingga konsentrasi SO42- adalah 3 kali 0,03, hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat min 2 molar. Langkah selanjutnya yaitu menghitung hasil kali molaritas ion-ion berdasarkan reaksi kesetimbangan dari Ag2SO4, di mana Ag2SO4 membentuk ion 2Ag+ dan SO42-, sehingga hasil kali molaritas ion-ionnya adalah hasil kali molaritas ion Ag2SO4 sama dengan konsentrasi Ag+ pangkat 2, yaitu koefisiennya 2, dikali konsentrasi SO42- pangkat 1, yaitu koefisiennya 1, sehingga hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 molar kuadrat dikalikan dengan 9 kali 10 pangkat min 2 molar, hasilnya 5,76 kali 10 pangkat min 6.
Kalau kita bandingkan dengan KSP dari Ag2SO4, 1,5 kali 10 pangkat min 5 adalah lebih kecil dibandingkan dengan KSP. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil kali molaritas ion Ag2SO4 lebih kecil dari KSP Ag2SO4. Maka tidak terbentuk endapan Ag2SO4. Pengaruh pH terhadap kelarutan basa yang sukar larut. Sebagai contoh, basa yang sukar larut di sini adalah basa dari magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida akan membentuk reaksi kesetimbangan menjadi Mg2+ dan ion 2OH-. Jika pH dinaikkan, artinya konsentrasi ion OH- akan meningkat. Berdasarkan asas Lekatelir, jika OH-nya meningkat atau bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Artinya bahwa kelarutan dari MgOH2 ini menjadi lebih kecil. Sebaliknya, jika pH diturunkan, artinya bahwa konsentrasi ion OH- ini menjadi berkurang. Berdasarkan asas Lekatelir, jika OH- ini berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan, artinya bahwa kelarutan MgOH2 menjadi lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa penurunan pH menyebabkan kelarutannya bertambah, sedangkan kenaikan pH menyebabkan kelarutan menjadi berkurang. Berikut ini adalah contoh pengaruh pH terhadap kelarutan. Kelarutan FeOH2 dalam air sebesar 2 kali 10 pangkat min 14 molar. Berapakah kelarutan FeOH2 dalam larutan yang mempunyai pH sama dengan 12 plus log 2? Langkah yang pertama yaitu sebelum menuliskan KSP dari FeOH2, terlebih dahulu kita tuliskan reaksi kesetimbangan dari FeOH2, yaitu membentuk kesetimbangan Fe2+ dan 2OH-. Kemudian di bawah persamaan reaksi kesetimbangan kita cantumkan nilai kelarutannya. FeOH2 adalah S, Fe2+ adalah S, sedangkan OH- karena ada 2 maka kelarutannya adalah 2S. Dari reaksi kesetimbangan ini FeOH2 membentuk 3 ion, yaitu 2 ion dari OH- dan 1 ion dari Fe, sehingga persamaan KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga nilai dari KSP-nya adalah 4 kali 2 kali 10 pangkat min 14 pangkat 3, nilainya adalah 32 kali 10 pangkat min 42. Berikutnya yaitu menentukan konsentrasi OH- dari larutan yang mempunyai pH 12 plus log 2. pH 12 plus log 2 di sini digunakan untuk menentukan besarnya pOH, di mana pOH adalah 14 dikurangi pH, berarti nilainya adalah 14 dikurangi 12 plus log 2, hasilnya 2 min log 2. Artinya bahwa konsentrasi OH- adalah 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Selanjutnya dari persamaan kesetimbangan FeOH2 dapat dituliskan rumus KSP-nya, yaitu KSP FeOH2 sama dengan konsentrasi Fe2+ dikalikan konsentrasi OH- kuadrat, karena di sini koefisiennya 2. Konsentrasi OH- yang dimasukkan dalam persamaan KSP ini adalah konsentrasi OH- yang berasal dari larutan yang pH-nya 12 plus log 2, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2M. Sehingga dari sini kita dapat menentukan besarnya konsentrasi Fe2+, yaitu 32 kali 10 pangkat min 42 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 38 molar. Dari persamaan reaksi ini bahwa besarnya konsentrasi Fe2+ sama dengan konsentrasi FeOH2, yaitu 1 dibanding 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelarutan FeOH2 sama dengan konsentrasi Fe2+, yaitu 8 kali 10 pangkat min 38M.
Jadi kelarutan FeOH2 dalam larutan yang pH-nya 12 plus log 2 adalah 8 kali 10 pangkat min 38 molar. Pengaruh pH terhadap kelarutan garam basa yang sukar larut, yaitu garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Sebagai contoh adalah garam barium karbonat, di mana garam barium karbonat ini adalah garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah asam karbonat, di mana ion karbonat ini akan mengalami reaksi hidrolisis. Anion CO3-2- adalah basa konjugasi yang relatif kuat yang dapat terhidrolisis. Reaksi hidrolisisnya adalah CO3-2- plus H2O akan membentuk ion HCO3- dan OH-. Pengaruh pH, jika pH dinaikkan artinya bahwa konsentrasi OH- juga naik. Berdasarkan asas Lekatelir, jika konsentrasi OH naik, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri dan konsentrasi CO3-2- akan meningkat. Sebaliknya, jika pH diturunkan, artinya konsentrasi OH- juga menjadi berkurang. Berdasarkan asas Lekatelir, jika OH- ini berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan dan konsentrasi ion CO3-2- menjadi berkurang. Jika pH dinaikkan, konsentrasi ion CO3-2- juga akan meningkat. Jadi, berdasarkan reaksi kesetimbangan dari garam ini, jika CO3 meningkat, berdasarkan asas Lekatelir, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, sehingga kelarutan BaCO3 ini akan berkurang. Sebaliknya, jika pH diturunkan, maka konsentrasi CO3-2- juga akan menurun atau berkurang. Berdasarkan asas Lekatelir, jika CO3-2- berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan dan kelarutannya menjadi bertambah besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa penurunan pH menyebabkan kelarutan bertambah, sedangkan kenaikan pH akan menyebabkan kelarutan menjadi berkurang. Berikut ini adalah contoh pengaruh pH terhadap kelarutan garam basa, yaitu garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Jika KSP CaF2 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 11 dan tetapan asam atau Ka dari asam fluorida sama dengan 10 pangkat min 5, apakah pH akan mempengaruhi pada kelarutan CaF2? Dan hitunglah pH larutan jenuh CaF2. Langkah yang pertama yaitu menuliskan reaksi kesetimbangan ionik dari CaF2, yaitu membentuk ion Ca2+ dan 2F-. Anion F- adalah basa konjugasi yang relatif kuat karena berasal dari asam lemah, yaitu asam fluorida. Anion F- ini akan terhidrolisis dan melepaskan ion OH- menurut reaksi berikut ini. F- plus H2O akan membentuk HF dan OH-. Pelepasan ion OH- ini menyebabkan perubahan pH yang dapat mempengaruhi kelarutan garam CaF2. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kelarutan garam dari CaF2. Untuk menentukan kelarutan dari CaF2, kita tuliskan dulu reaksi kesetimbangan dari CaF2, di mana CaF2 ini akan membentuk 3 ion, yaitu 1 ion Ca2+ dan 2 ion dari F-, sehingga CaF2 ini akan menghasilkan 3 ion, sehingga rumus KSP-nya adalah 4S pangkat 3, ada 3 ion. Sehingga rumus kelarutannya atau S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4.
di mana KSP-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 11/4. Untuk memudahkan perhitungan, 3,2 ini dijadikan 32 sehingga menjadi 32 kali 10 pangkat min 12. Hasilnya adalah 32 dibagi 4 adalah 8, yaitu akar pangkat 3 dari 8 kali 10 pangkat min 12. Di mana akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, atau 2 pangkat 3 adalah 8, sehingga nilainya adalah 2 pangkat 3 kali 10 pangkat min 12, akarnya dikeluarkan menjadi pangkat 1/3, sehingga nilai kelarutan dari CaF2 adalah 2 kali 10 pangkat min 4 molar. CaF2 adalah garam basa yang mengalami hidrolisis, yaitu ion F- dari garam ini akan bereaksi dengan air membentuk HF dan ion OH-, di mana berdasarkan reaksi kesetimbangan di sini bahwa besarnya F- adalah 2S. Berarti konsentrasi F- adalah 2 kali kelarutannya, yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 molar. Kemudian untuk menghitung pH di sini, karena di sini dihasilkan OH-, maka besarnya konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi F-, di mana KW ini adalah tetapan air yang besarnya adalah 10 pangkat min 14 kali konsentrasi F-nya, yaitu 4 kali 10 pangkat min 4 per Ka. Ka-nya yaitu 10 pangkat min 5, sehingga dihasilkan akar 4 kali 10 pangkat min 13. Jadi konsentrasi OH- adalah 6,32 kali 10 pangkat min 7 molar. Sehingga dapat ditentukan pOH-nya adalah 7 min log 6,32. Nah, dari pOH ini dapat dihitung nilai pH-nya, yaitu 14 min pOH, yaitu 14 dikurangi 7 min log 6,32, nilainya adalah 7 plus log 6,32. Jadi pH larutan jenuh CaF2 adalah 7 plus log 6,32. Demikian tadi pembahasan materi hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan yang harus Anda jawab sebagai tugas pembelajaran untuk hari ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Demikian tadi pembahasan materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.